COVID-19 merupakan virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019. Kasus pertama COVID-19 resmi dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Pemerintah menyatakan status darurat pada tanggal 14 Maret tahun 2020 dan pada awal April pemerintah resmi memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah membatasi kegiatan sosial atau kegiatan di luar rumah seperti sekolah dan bekerja. COVID-19 membawa dampak cukup serius seperti perubahan kondisi ekonomi di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan drastis dalam berbagai bidang industri. Salah satunya ialah industri makanan siap saji, memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat agar tetap mempertahankan omset atau laba. Pembatasan sosial dan perubahan perilaku konsumen seperti meningkatnya permintaan untuk layanan antar dan take away telah mengurangi pendapatan dari layanan makan di tempat. Perusahaan harus mengembangkan strategi baru termasuk peningkatan layanan digital, penyesuaian menu, dan efisiensi operasional. Tantangan ini menuntut perusahaan untuk mengelola arus kas dengan lebih ketat dan menjaga hubungan baik dengan pemasok serta pelanggan. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi bagaimana dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi pengambilan keputusan strategis untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan makanan siap saji di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini. Dampak COVID-19 ini sangat terasa pada masyarakat luas. Sebagai contohnya adalah yang dialami oleh PT Indah Cemerlang. Untuk mempertahankan perusahaan, Direktur Utama PT Indah Cemerlang, yakni Ibu Erika, dan juga manajer keuangan PT Indah Cemerlang, yakni Ibu Dea, perlu memutar otak atau mencari cara untuk membahas rencana perusahaan agar tetap mendapat laba di era pandemi COVID-19. Dengan adanya kebijakan social distancing saat ini, maka rapat antara Direktur Utama dengan manajer keuangan PT Indah Cemerlang tersebut diadakan secara online. Mari kita simak cuplikannya. Selamat pagi Bu Dea, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk rapat online ini. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk bisnis kita. Jadi, kita perlu mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk memastikan perusahaan makanan siap saji kita tetap meraih laba di tengah pandemi COVID-19 ini. Selamat pagi, Bu Erika. Sama-sama, saya siap mendiskusikan rencana keuangan kita untuk menghadapi situasi ini. Baik, mungkin kita mulai saja. Pandemi ini telah berdampak signifikan pada pendapatan restoran kita. Banyak pelanggan yang beralih ke layanan antar dan take away. Apa pandangan Ibu mengenai langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mempertahankan laba di masa sulit ini? Baik, Ibu. Berdasarkan analisis saya, ada beberapa langkah strategis yang bisa kita ambil. Pertama, kita harus meningkatkan efisiensi operasional. Mengurangi biaya yang tidak esensial tanpa mengorbankan kualitas produk adalah langkah pertama yang perlu kita pertimbangkan. Saya setuju, Bu Dea. Apakah bisa Ibu memberikan contoh biaya yang bisa kita kurangi? Tentu, Bu Erika. Mungkin kita bisa mengurangi biaya pemasaran konvensional seperti iklan di media cetak dan televisi, dan mengalihkan fokus ke pemasaran digital yang lebih efektif dan terukur. Selain itu, kita bisa meninjau kembali sewa tempat yang kurang strategis dan mempertimbangkan untuk menegosiasikan ulang kontrak sewa. Ide bagus, Bu. Bagaimana dengan strategi peningkatan pendapatan? Apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan? Ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan, Bu. Pertama, kita harus memperkuat layanan antar dan takeaway kita. Dengan peningkatan permintaan untuk layanan ini selama pandemi, kita bisa memperluas jangkauan dan mempercepat waktu pengiriman. Kedua, kita bisa mengembangkan menu baru yang lebih relevan dengan situasi saat ini, seperti paket makanan keluarga dan menu sehat. Bagaimana dengan anggaran untuk memperkuat layanan antar dan mengembangkan menu baru tersebut? Apakah perusahaan kita memiliki cukup dana? Untuk itu, kita perlu melakukan realokasi anggaran. Kita bisa menggunakan sebagian dari dana pemasaran konvensional untuk mendukung pemasaran digital dan pengembangan layanan antar. Selain itu, dengan mengurangi biaya operasional yang tidak esensial, kita bisa mengalokasikan dana tersebut untuk pengembangan menu baru. Nantinya itu masuk akal ya, Bu. Apakah Ibu melihat perlunya meninjau kembali kebijakan harga kita? Benar, Ibu.
Kita bisa meninjau kebijakan harga dan memberikan diskon atau paket hemat untuk menarik lebih banyak pelanggan. Namun, kita harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak mengurangi margin keuntungan kita secara signifikan. Nah, setuju Ibu. Bagaimana dengan arus kas kita? Apakah ada kekhawatiran terkait likuiditas perusahaan? Saat ini arus kas kita masih cukup stabil, tetapi kita perlu terus memantau dengan cermat. Saya sarankan kita menunda pengeluaran besar yang tidak mendesak dan menjaga cadangan kas yang memadai untuk menghadapi ketidakpastian. Baik, kemungkinan kita akan fokus pada pengelolaan arus kas yang ketat. Apakah ada rekomendasi lain dari Ibu? Ya, Ibu Erika, kita perlu memperkuat hubungan dengan mitra bisnis dan pemasok kita. Dalam situasi seperti ini, memiliki pemasok yang dapat diandalkan sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional. Selain itu, kita harus memastikan tim customer service kita siap menghadapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan baik. Saya setuju. Menurut saya, komunikasi yang baik dengan mitra bisnis dan pelanggan itu sangat penting. Apakah ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan? Saya juga berpikir bahwa kita perlu meningkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan kita. Dengan memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan keterampilan mereka, kita bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Ide yang sangat baik. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah investasi jangka panjang yang bisa memberikan manfaat besar bagi perusahaan kita. Baik, mungkin kita rangkum saja langkah-langkah yang akan kita ambil. Pertama, kita akan mengurangi biaya operasional yang tidak esensial. Yang kedua, kita akan memperkuat layanan antar dan mengembangkan menu baru yang relevan. Yang ketiga, kita akan meninjau kebijakan harga dan menjaga arus kas yang ketat. Dan yang terakhir, kita akan memperkuat hubungan dengan mitra bisnis dan pelanggan serta meningkatkan pelatihan karyawan. Benar, Bu Erika. Saya akan segera mengkoordinasikan tim untuk mulai bekerja sesuai dengan rencana ini dan membuat laporan berkala mengenai progres yang telah kita capai. Baik, terima kasih Bu Dea. Saya rasa kita memiliki rencana yang cukup komprehensif. Mari kita segera implementasikan langkah-langkah ini dan terus berkoordinasi. Kita akan mengevaluasi kembali dalam 2 minggu untuk melihat progresnya. Baik, Bu Erika, saya akan memastikan semua langkah yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Terima kasih atas arahannya. Terima kasih juga Ibu Dea. Selamat bekerja dan semoga kita bisa melalui masa sulit ini dengan baik. Amin, Bu. Selamat bekerja juga. Baru saja kita lihat cuplikan mengenai rapat yang dilakukan oleh Ibu Erika dan Ibu Dea yang membahas tentang rencana strategis perusahaan untuk memperoleh laba di masa pandemi COVID-19. Dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu cara berkomunikasi pada era pandemi COVID-19 saat ini adalah dengan melakukan komunikasi lisan seperti yang dilakukan oleh Ibu Erika dan Ibu Dea. Akhir kata, saya pamit undur diri. Terima kasih.